Hai gengs, apa kabar hari ini? Sehat kan? Thank you ya udah mau klik video kita di channel @review. Untuk review film pertama, aku pengen banget bahas satu film Korea yang bergenre komedi romantis. FYI, genre ini ringan tapi gak ngebosenin. Tahu kan film-film percintaan itu gimana? Cuma yang ini unik banget gengs, makanya aku tertarik buat review. Film ini film remake dari Amerika dengan judul yang sama di tahun 2012. Sukses dan dapat beberapa penghargaan loh. Tapi nggak kalah sukses pas Next Entertainment World nge-remake film ini di tahun 2015. Saking suksesnya sampai dijadiin serial drakor 16 episode di tahun 2018. Tahu nggak di bawah naungan siapa? Di bawah naungan JTBC. Itu loh yang kemarin baru ngehits gitu yang filmnya World of Merit itu. Nah, sedangkan yang mau aku review ini film yang di tahun 2015-nya. Hayo, udah pada bisa nebak belum judulnya? Yes, benar. Judulnya The Beauty Inside. Shh, hati-hati ya. Video ini mengandung banyak spoiler. Awalnya tepat pagi hari ketika dia baru bangun tidur di usia 18 tahun dan mau siap-siap sekolah, dia shock ngelihat dirinya sendiri di kaca dengan perawakan yang jauh lebih tua dari umurnya. Lihat deh ekspresinya, bingung, takut, ngerasa aneh sendiri. Beberapa kali dia nutup mata, lihat kaca, nunduk, lihat kaca lagi buat mastiin itu beneran dia apa bukan. Kasihan ya. Terus dia pergi ke toko ibunya dengan perasaan campur aduk. Awalnya si ibu bingung, kok ada laki-laki tua yang pakai nangis segala datang ke tokonya, udah gitu manggil ibu gitu. Pas lihat nemtek di baju dengan nama Woojin, si ibu ngeh ternyata itu anaknya. Gak kalah kaget dong pastinya. Tapi si ibu meluk anaknya, terus akhirnya minta maaf. Si ibu pun mutusin gak bawa anaknya ke dokter, malah dibawa pulang ke rumah. Menurut kalian nih, kenapa ibunya minta maaf? Nanti ya kita bahas di scene selanjutnya. Woojin harus menerima kenyataan kalau setiap bangun tidur mukanya terus ganti-ganti. Maka dari itu dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan untuk pertama kalinya Woojin ketemu sama Sonbaek. Sonbaek itu sahabat lamanya Woojin yang udah lama gak ketemu. Kalau dilihat dari tampangnya, Sonbaek ini kayak lagi mabuk. Sonbaek kira yang bukain pintu itu ibunya Woojin. Padahal itu Woojinnya sendiri. Diajaklah masuk kayak ke ruang tamu, ngobrol-ngobrol, nanyain kabar segala macam. Tiba-tiba ibunya Woojin yang asli datang. Bingung banget mukanya si Sonbaek di situ. Jadi dari tadi yang gue ajak ngobrol siapa? Diajak masuklah Sonbaek ke kamarnya Woojin. Lihat-lihatan buat mastiin wajah, sampai ngelontarin pertanyaan-pertanyaan yang buat mastiin itu beneran Woojin apa bukan. Akhirnya mereka ketawa bareng. Iya, mereka ngetawain bentukannya si Woojin. Dan untuk pertama kali juga si Woojin bisa ketawa sama bentukan diri dia sendiri. Jadi pas Woojin lagi jadi cowok ganteng, ya dia kencan. Tapi pas dia lagi jadi biasa aja, ya udah dia melakukan kegiatan sehari-hari. Pernah satu hari dia kencan. Pas kebangun, Woojin jadi cowok yang gak begitu cakep, terus agak gempal. Untung si cewek belum bangun. Coba kalau udah bangun duluan, fix bakal kabur sih kalau gitu. Akhirnya Woojin ninggalin cewek itu begitu aja. Karena ketertarikan Woojin dan Sonbaek di bidang furniture, akhirnya mereka mendirikan satu perusahaan. Mereka namainnya perusahaan itu ALX. Satu hari Woojin datang ke toko furniture pesaingnya kali ya, namanya itu Mama Studio, untuk mencari handle meja yang pas buat meja yang sedang mereka kerjakan. Kebetulan ada salah satu staff yang menarik perhatian Woojin. Cantik, rambutnya panjang, pinter, terus kayak komunikatif gitu, pinter ngejelasin satu produknya. Ternyata Woojin bukan cuma tertarik karena cewek ini pintar, tapi dia juga suka. Sampai Woojin bela-belain datang tiap hari
ke Mama Studio dengan penampilan yang beda-beda cuma untuk ngelihat cewek ini. Sampai akhirnya Woo-jin mutusin untuk PDKT. Tapi dia nunggu momen yang pas nih. Dari momen dia siap sampai momen fisik Woo-jin yang ideal. Lumayan lama tuh. Akhirnya Woo-jin nih udah ngerasa pas nih sama fisik yang dia mau. Nih di sini nih bisa lihat ya, dia ganteng, putih, tinggi. Nah dia ini yang meranin juga di drakor Sekretaris Kim. Siapa sih namanya ya, lupa deh gue. Park Seo Joon kalau nggak salah. Iya benar-benar itu dia. Gemes ya, lucu gitu, ganteng. Kenalan deh tuh mereka. Jadi tiba-tiba mereka tuh udah saling simpen nomor telepon dengan nama masing-masing di HP-nya. Tapi sebelum itu, Woo-jin ngajak Yisu jalan pas dia kelar beli salah satu furniture di Mama Studio. Ya udah jalan lah mereka. Diajak si Yisu ke pabriknya ALX. Kelar makan bareng, akhirnya Woo-jin nganterin Yisu pulang ke rumahnya. Terus lanjutlah mereka lewat SMS. Sejak saat itu, Woo-jin mutusin untuk gak tidur. Karena dia takut nih mukanya akan berubah kalau dia baru bangun tidur kan. Gak seganteng itu lagi. Mereka ngelewatin beberapa hari layaknya kayak lagi PDKT gitu. Indah semuanya. Di hari ketiga pas mereka kelar jalan-jalan, Woo-jin nganterin Yisu ke rumah. Woo-jin akhirnya nekatin diri untuk nyium Yisu. Gemes. Pulanglah Woo-jin naik kereta. Ketiduran dong dia. Bangun-bangun Woo-jin kaget sendiri lihat mukanya di kaca. Gara-gara itu akhirnya rencana mereka besok pagi buat ketemu itu gagal. Walaupun sebenarnya Woo-jin tuh datengin tempat Yisu pas nunggu itu. Tapi karena Yisu belum tahu apa-apa tentang Woo-jin, ya akhirnya mereka gak ketemu deh. Saking kangennya Woo-jin, akhirnya dia pun ngelamar jadi pemagang di Mama Studio supaya bisa ketemu dan dekat lagi sama Yisu. Di sini Woo-jin lagi jadi cewek muda cantik. Pas jam pulang kerja Woo-jin, dia nyamperin Yisu. Dia bilang, "Apa malam ini kamu ada acara?" Yisunya agak kaget gitu sih. Apalagi pas Woo-jin terusin ngomong, "Kamu masih inget dengan Kim Woo-jin?" Akhirnya Yisu dibawalah sama Woo-jin dengan bentukan fisik perempuan ke rumahnya si Woo-jin. Di situ Woo-jin ngejelasin kalau sebenarnya yang ada di hadapannya itu tuh Woo-jin. Tapi pas dijelasin, Yisu kayak nggak percaya gitu. Kalau dilihat dari ekspresinya di sini sih, lebih ketakut kali ya. Yang akhirnya Yisunya pergi deh. Tapi berhubung Yisu nggak kalah kangen juga, di beberapa hari kemudian dia datang lagi ke rumah Woo-jin buat mastiin cerita itu benar apa enggak. Dan itu bener adanya, gengs. Yang bukain pintu itu cewek Jepang yang sebenarnya itu Woo-jin. Sampai satu hari perusahaan Mama Studio bikin acara. Bosnya minta dikenalin sama pacarnya Yisu. Datanglah Woo-jin dengan muka yang super ganteng. Abis itu si bos baru percaya kalau Yisu punya pacar. Pas Yisu lagi ngumpul bareng bos dan teman-temannya, tiba-tiba mereka nanyain Woo-jin. Dan Woo-jin disuruh datang lagi. Di sini nih, mereka untuk pertama kalinya berantem. Gara-gara Woo-jin datang, tapi sebelumnya nelpon Yisu dulu, suruh nebak Woo-jin yang mana di antara banyak kerumunan orang. Yisu ngelihat sekelilingnya, ada beberapa orang yang lagi telepon, tapi Yisu tetap gak bisa nebak Woo-jin yang mana. Karena selama mereka jalan, tanda yang buat Yisu ngenalin Woo-jin itu dari cara Woo-jin genggam tangan Yisu. Terus lihat matanya sambil senyum, baru deh si Yisu tahu kalau itu Woo-jin. Kalau bukan gitu, Yisu sama sekali nggak tahu, nggak kenal gitu yang mana yang Woo-jin. Di saat Yisu kebingungan, akhirnya Woo-jin datang megang tangannya, tapi malah ditepis sama Yisu. Dia kesel. Bisa-bisanya Woo-jin bilang, "Aku cuma bercanda." Karena menurut Yisu itu sama sekali nggak lucu, akhirnya Yisu ninggalin Woo-jin dalam keadaan marah.
Beberapa kali Ujin SMS untuk minta maaf. Sampai akhirnya emang dasar si Yisu bucin ya. Luluh juga, malah dia yang nyamperin ke rumah Ujin. Gak lama dari situ, di hari yang beda ya, Sunbaek datang ke rumah Ujin. Terus bilang, kenapa sih kalian gak hidup bareng aja, gak nikah gitu? Mungkin Sunbaek kayak ngomong gitu cuma bercanda doang. Tapi Ujin ternyata mikirin. Bener juga ya kata temennya. Akhirnya Ujin rencana buat ngelamar Yisu. Sampai dia bikin sendiri cincinnya dari kayu. Terus di saat bukannya lagi ganteng nih, dia ngomong lah sama si Yisu, ayo kita nikah, gitu kan. Si Yisu bukannya happy, tapi malah sedih. Karena sebelumnya dia dengar dari bosnya kalau ada rumor yang bilang Yisu jalan sama cowok yang beda tiap harinya. Dari situ Yisu galau, stres, dan kayak ada beban. Akhirnya dia ke psikiater buat ceritain semua masalah kegalauannya. Dikasihlah obat penenang sekaligus obat tidur supaya dia bisa tidur. Balik lagi ya. Di mobil, Yisu agak tertekan sama lamarannya Ujin. Akhirnya, Yisu ngeluarin obat, terus minum di depan Ujin. Ujin yang lihat langsung ngerasa bersalah gitu. Karena lagi-lagi Ujin cuma mikirin perasaannya sendiri. Gak mikir untuk Yisu gimana ke depannya kalau mereka harus sampai nikah. Tapi di situ Ujin juga belum tahu obat yang Yisu minum itu tuh obat apa. Karena tiba-tiba Yisu pingsan. Itu antara terlalu banyak minum obat atau saking tertekannya sama lamarannya si Ujin. Setelah itu, Ujin datang ke ibunya buat curhat. Kenapa jadi kayak gini gitu kan? Nah, di sini baru ada jawaban dari pertanyaan aku awal-awal. Masih ingat nggak kalian? Yang aku tanya, kenapa ibunya cuma meluk, minta maaf, terus malah dibawa pulang, bukan dibawa ke rumah sakit gitu kan? Karena ternyata ayahnya Ujin punya penyakit yang sama persis sama Ujin, yang ganti-ganti muka gitu setiap harinya. Di situ ibunya cerita kalau ayahnya terakhir ninggalin surat buat pergi dari hidup mereka berdua supaya nggak jadi beban. Dari situ Ujin sama Yisu masih ngejalanin hari-hari seperti biasa. Mereka tetap jalan bareng. Walaupun pas mereka lagi sendiri-sendiri, mereka galau. Sampai dimana Ujin datang ke tempat kerja Yisu pas jam pulang kerja, lagi di pertengahan jalan, tiba-tiba Ujin bilang, kita putus aja ya, gitu kan. Karena sepertinya emang ini yang terbaik. Pesan Ujin dan harapannya sih ya supaya Yisu berhenti minum obat itu. Udah deh, Ujin ninggalin Yisu di tengah jalan sambil sedih. Yisu pelan-pelan nganjutin hidup normalnya lagi. Dan semua kenangan, mulai foto-foto sampai barang-barang pemberian Ujin, dia simpen dan gak pernah dibuka-buka lagi. Mereka bener-bener lost contact. Sampai akhirnya bos Yisu ngasih lihat satu produk, dua produk deh ya. Dua produk bangku yang terasa familiar sama Yisu. Ditambah lagi si bos bilang kalau perancangnya itu gak mau nunjukin identitas aslinya. Di situ Yisu ngerasa yakin kalau perancangnya ini tuh si Ujin. Karena ternyata produk tersebut diproduksi oleh ALX. Untuk urusan pekerjaan bangku itu, Yisu akhirnya datang sendiri ke pabrik ALX lagi dan ketemu sama Sunbaek. Sepertinya Sunbaek ngerasa gak nyaman sama kedatangan Yisu ya. Dia lihatlah satu produk yang ada tulisan dari negara mana kayu itu diimpor. Terus Yisu nanya sama Sunbaek kabarnya si Ujin. Tapi gak dijawab sama Sunbaek. Dia cuma nunjukin ekspresi kalau pertanyaan itu gak harus dia jawab. Yisu lihat lagi tulisan di kayu itu, terus bilang, Ceko, jauh sekali Ujin pergi. Pas pagi dia sampai tempat kerja, Yisu kayak dengerin lagu yang dulu pernah didengerin bareng Ujin. Terus Yisu langsung mikir, kalau rasa sakit yang selama ini dia rasain, gak ada apa-apanya dibanding yang Ujin rasain. Dan di negara Ceko sana, ada Ujin yang sibuk sama desain-desain bangkunya. Setiap hari kirim-kirim barang. Tapi di tengah kesibukannya, Ujin sering banget mikirin orang-orang terdekatnya di Korea, terutama si Yisu lah pastinya ya.
Di sini aku nggak tahu berapa lamanya, karena Wujin ada beberapa muka gitu sampai akhirnya ada yang mencet bel rumah. Pas pintu dibuka, nggak taunya si Yisu. Sampai disamperin loh ke Ceko, keren ya. Awalnya Wujin nggak mau ngaku kalau dia itu Wujin. Tapi akhirnya Yisu alasan kalau dia mau lihat-lihat furniture. Kalau nggak salah sih itu karya Lea Furniture gitu deh. Pas masuk ke dalam rumahnya, Yisu makin yakin kalau yang dia lihat itu Wujin. Wujin malah nanya, "Kamu masih kesakitan kan?" Dijawab gini lagi sama si Yisu, "Lebih menderita tanpa kamu dibanding dengan rasa sakit itu." Duh, keren banget deh ini film sampai bisa buat yang nonton tuh ke bawah suasana. Setelah itu, mereka jalan bareng lagi. Yisu mau ngejalanin hari-hari sama Wujin tanpa peduli kata-kata orang. And finally, mereka hidup bareng. Ingat kan cincin yang dibuat sama Wujin yang dari kayu itu, yang sempat disimpan sama Wujin pas dia mutusin untuk pergi dari hidup Yisu. Itu dibawa-bawa sama si Wujin. Akhirnya bisa dia kasih langsung ke Yisu dan dipakai. Ending yang kayak gini nih yang aku suka. Walaupun aku udah ceritain garis besarnya, kalian harus tetap nonton langsung. Karena di sini banyak yang aku skip juga, gengs. Nah, di akhir banget ada ayahnya Wujin sama ibunya lagi ngobrol. Cus deh nonton sendiri. Biar kalian tahu mereka ngomongin apa, karena itu juga gak kalah penting. Udah ya, makasih udah mau dengerin aku ngoceh dari tadi. Selamat nonton, bye.